Aman, aman, aman. Takutnya WhatsApp saya yang kayak ini kan. Siap. Thank you ya teman-teman udah pada datang. Ini setelah habis Lebaran ini baru pertama kalinya kita mulai lagi. Thank you juga nih Mas Eki udah nyempatin hadir di sini nih. Karena banyak yang nanya AI, saya bilang kayaknya saya bukan di ranah saya deh. Saya belum butuh, kayaknya di Mas Eki yang master banget nih ya untuk Waduh, ininya. enggak lah. Saya mah masih Sehat? Sehat belajar. Mas? Sehat. Alhamdulillah. Mas Erwin gimana? Alhamdulillah masih sehat juga sih Mas. Udah lama nggak ketemu-temu nih, apalagi sama Haris yang sombong banget nih kayaknya nih. Ya. Oke deh Mas, waktu dan tempat saya persilakan langsung aja. Silakan Mas. Oke semuanya. Thank you udah datang pada sesi kali ini ya. Mungkin sesi kali ini kita bisa kita pakai buat discuss dan lain-lain. Walaupun topiknya kali ini tentang generative AI Google Search, mungkin sebelum saya mulai, saya mau coba disclaimer dulu ya, bahwa memang fitur ini sebetulnya masih belum di roll out secara global, bahkan apalagi di Indonesia gitu kan. Dan juga ini masih tahap beta sebenarnya. Nah, untuk yang akses ini pun juga masih dalam masih dalam tahap antrian lah gitu. Jadi ya Allah, udah mulai. Jadi ya ibaratnya karena di sini masih beta dan juga lain-lain. Jadi di sini purely ini adalah opini saya melihat generative AI Google Search itu secara overall dulu gitu ya. Jadi tapi karena di sini baru sekedar hipotesis dan juga Eki langsung dan sekedar lain-lain itu ya jadi tempat yang bagus lah buat discuss ke depannya gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai teman-teman ya. Jadi kita akan discuss nih tentang generative AI Google Search gitu, di mana yang saat ini kalau teman-teman ikut di mungkin punya Twitter dan follow beberapa SEO expert di luar sana dan juga di LinkedIn pasti banyak yang ngebahas ini generative AI Google Search gitu. Nah, di sini kita mau share nih apa sih generative AI Google Search dan juga apa sih kira-kira kita sebagai SEO itu kita bisa mengambil opportunity ini gitu. Lalu problemnya apa sih, challenge-nya apa sih? Nanti saya akan coba share berdasarkan apa yang saya lihat sekarang dan saya pahami dan saya lihat study case di luar sana gitu. Oke, mungkin sebelum mulai saya mau memperkenalkan diri dulu gitu. Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu saya ya mungkin lebih banyak yang tahu Mas Erwin kan karena Mas Erwin adalah mentor saya juga gitu. Jadi saya banyak belajar dengan Mas Erwin juga. Jadi mungkin yang belum mengenal saya itu saya saat ini bekerja sebagai bantu-bantu SEO-nya Tokopedia aja lah gitu. Yang sebagai product manager untuk SEO gitu. Walaupun di Tokopedia saya juga tidak hanya SEO, saya juga membantu di web-to-web platform dan juga saat ini saya juga masuk ke data engineering team gitu. Jadi sebagai gambaran juga teman-teman bahwa SEO itu luas, jadi untuk berkarir di SEO juga sangat menyenangkan untuk shifting karir-karir menjadi di bidang-bidang lainnya gitu seperti saya gitu kan. Jadi ya sangat interesting. Lalu juga selain di Tokopedia, saya juga kalau ada waktu luang gitu saya juga sering ngebales pertanyaan di Google Search Central Community terutama di bagian crawling, index and ranking dan juga structure data gitu. Jadi kalau teman-teman pernah main ke sana mungkin somehow ketemu saya di sana ya. Saya kalau ada waktu luang saya bantu-bantu komunitas di sana gitu. Dan juga nanti sebagai info juga nanti Google Search Central juga akan ada event juga, nanti teman-teman bisa coba RSVP gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ketemu dengan orang Google si Gary Ilyes dan mau melakukan pertanyaan, itu tempat yang bagus karena dulu saya di Bali saya juga sempat nanya ke Gary Ilyes juga dan it should be awesome event lah nanti ke depannya gitu. Oke, kalau mau connect di LinkedIn boleh LinkedIn saya Kiriandra, lalu mungkin Instagram kalau nanti mau mention gitu ya, promosi gitu ya, silahkan aja gitu. Oke, next. Oke, sekarang kita akan ngebahas tentang search generative experience atau disingkat SG. Jadi sebetulnya mungkin teman-teman bingung sih, mungkin ada yang bingung juga kira-kira apa sih Google New Generative AI, apa sih search generative experience dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya teman-teman tidak usah bingung. Jadi sebetulnya itu adalah search generative experience itu adalah sebetulnya kalau yang saya singkatnya itu adalah bagaimana sih cara Google menampilkan
informasi-informasi yang tadinya kompleks menjadi lebih simplify secara visual gitu teman-teman. Teman-teman bisa bayangkan seperti menggunakan ChatGPT gitu. Teman-teman menulis conversational words or conversational question or query dan lain-lain, itu nanti ibaratnya seperti ChatGPT aja gitu. Dia akan memberikan hasil, namun hasilnya akan lebih bervariatif gitu. Itu bisa itu juga bisa berupa gambar, video, listing produk, Google News, video dan lain-lain gitu. Nanti akan saya share study case lainnya gitu. Jadi ibaratnya teman-teman gak usah pusing seperti apa, bayangin aja seperti ChatGPT, teman-teman mau apa dengan conversational words, nanti di Google akan menampilkan visual-visual baru dalam pencarian. Tujuannya apa sih? Ini sangat penting buat teman-teman tahu, karena sebelum kita tahu challenge dan opportunity ke depannya tentang search generative experience ini, teman-teman tahu nih konsep dasarnya kenapa sih Google itu mau ngebuat ini gitu. Jadi Google itu membuat landscape baru ini adalah tujuannya untuk bisa memberikan new experience buat users gitu. Jadi lebih memiliki visual yang lebih baik. Nah, dengan visual yang lebih baik, users akan merasa lebih nyaman dan akan lebih banyak berinteraksi gitu. Nah, nanti interaksi seperti apa sih? Nah, nanti akan saya share juga gambarannya seperti apa. Jadi jika kita mengetahui konsep dasar kenapa Google melakukan ini, teman-teman akan tahu lah, oh berarti kok Google konsep dasar seperti ini, berarti SEO itu harus ngapain sih? Nah, jadi itu sangat bagus juga buat teman-teman gitu. Ya, pokoknya apapun yang akan kita lakukan, kalau kita mengetahui konsep dasarnya sesuatu itu dibuat, itu lebih better buat kita lebih memahami cara kerjanya juga dan ke depannya kita harus melakukan apa sih gitu. Nah, seperti yang saya mention sebelumnya, SJ ini akan membuat hasil pencarian yang kompleks atau complex query, di mana complex query itu mungkin bisa conversational query, conversion words. Contoh misalkan Mas Erwin kayak mencari di Google yang tadinya mungkin cuman rekomendasi makanan enak misalkan di Jakarta, tetapi dengan kompleks query, Mas Erwin yang tadinya simpel seperti itu menjadi yang lebih kompleks lagi, seperti makanan yang enak di Tangerang itu lebih enakan restoran A atau B sih gitu. Akan ada conversational keywords yang kompleks seperti itu. Nah, dengan yang kompleks itu Google akan menampilkan visual hasil yang lebih simplify lagi gitu teman-teman. Jadi yang kalau saat ini cuman per list row, nanti ke depannya Google akan menampilkan experience yang lebih simplify dengan kompleks query tersebut gitu. Nah, mungkin secara framework ini saya sudah coba buatkan framework di mana before dan after dari current organic result sekarang dan nanti ke depannya jika SJ sudah di roll out 100%. Yang pertama, dari baris pencarian. Teman-teman kalau saat ini mencari query dan di Google gitu kan, pasti ya hasilnya pasti hanya let's say hanya satu part images, baris pencarian images, video mungkin kita bisa menyebutnya panel-panel video, panel-panel image, dan juga hanya web listing di bawahnya. Nah, ke depannya dengan SGE, SGE bisa mengcombine itu semua teman-teman. Tadinya ada satu kotak dengan paragraf, lalu ada images, mungkin ada video, lalu mungkin ada produk listing dalam satu tampilan layar gitu. Jadi itu akan memudahkan users untuk mendapatkan informasi yang banyak namun dengan lebih simpel gitu teman-teman. Lalu yang kedua adalah perbedaannya ada di satu query dan satu hasil topik. Kalau saat ini teman-teman mencari di Google, itu pasti biasanya kan kalau teman-teman mencari satu query aja, misalkan kayak let's say makanan yang enak di Tangerang. Nah, mungkin di bawahnya itu hasilnya saat ini kan relevannya hanya satu topik itu doang kan gitu teman-teman. Nah, nanti dengan SGA diharapkan nanti hasilnya itu dengan satu query itu akan menghasilkan berbagai banyak topik gitu. Mungkin dia tidak akan memberikan hanya di Tangerang aja. Mungkin akan ada di daerah BSD, di Serpong, di daerah Cipondoh, dan lain-lain gitu. Jadi, satu query bisa memberikan hasil yang lebih berbagai hasil topik gitu. Lalu yang ketiga, itu static result. Kalau saat ini, dengan proses bagaimana Google mengindeks organic listing mereka itu Google itu memiliki sebuah gap time di mana Google memiliki
gap waktu untuk mengupdate mengupdate search results-nya gitu. Jadi pasti akan ada gap di mana saat ini Google itu memiliki struggle, yaitu struggle-nya adalah Google masih belum bisa memberikan informasi yang sangat-sangat real time dan on demand gitu. Contohnya kayak misalkan kemarin ada kayak kayak yang bulu tangkis yang BWF gitu. Pada saat hasilnya selesai, static result tetap akan ada gitu. Google masih menampilkan informasi yang lama gitu, tanda kutip lama ya. Akan ada gap time yang sangat besar gitu. Karena saat ini behavior-nya di indeksnya Google, mereka masih membutuhkan waktu untuk mengupdate hasilnya mereka gitu dengan query-query tertentu. Namun nanti ke depannya di SGE itu hasilnya itu akan diharapkan bisa berupa menjadi dynamic gitu, di mana Google mengharapkan bisa memberikan informasi yang real time oleh karena itu disebutnya juga dynamic result. Mungkin 10 di detik ini hasilnya ini, mungkin 10 menit ke depan hasilnya bisa berbeda lagi gitu. Jadi disebut dynamic result, dan juga akan ada namanya follow up question yang bisa manual event lah dari users untuk melakukan follow up question ke depannya itu seperti apa gitu. Nanti kalau masih bingung nanti akan ada gambarannya lagi itu. Lalu yang terakhir itu adalah short form gitu. Nah, di mana saat ini kan kalau misalkan Google, teman-teman mencari di Google, kalau sudah di bawah akan ada pagination kan gitu, atau enggak mungkin kalau menggunakan mobile infinity scroll gitu kan. Tapi itu kan ada batasnya kan. Nah, namun kalau misalkan dengan SG diharapkan pada saat setiap users melakukan follow up question, lalu memasukkan query-query baru, itu Google diharapkan Google itu bisa memberikan form-form yang long gitu, tidak hanya short. Bisa berupa video, bisa berupa images, bisa berupa product listing, bisa berupa top story dan lain-lain, related terhadap query-query yang akan teman-teman pakai gitu. Nah, next, di sini contohnya teman-teman, di sini adalah contoh bagaimana SG itu bekerja. Nah, mungkin di sini sudah memulai GIF-nya mulai duluan, tapi nanti GIF-nya itu akan ada akan dimulai looping dari awal lagi gitu. Nanti mungkin setelah ini akan ada looping dari awal lagi. Jadi mungkin bisa ditunggu beberapa detik dulu. Nah, jadi ada users mencari good bike for 5-mile commute with hills. Nanti lihat kan perbedaannya. Si generative AI itu akan memberikan tadi ada paragraf, ada product list, di samping kanannya ada artikel dalam satu layar gitu. Di bawahnya itu juga teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa ask a follow up gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan follow up question lagi gitu. Kira-kira apa nih yang mau teman-teman cari lagi gitu dengan hasil pencarian SG yang baru ini gitu. Nah, ini salah satu contoh case di mana SG itu works. Tetapi saat ini saya sudah mencoba mengumpulkan berbagai banyak case-case lainnya. Nah, di sini contohnya teman-teman. Nah, kalau contohnya SG itu yang di kiri atas ini, SG ini bisa memberikan berupa artikel. Lalu kalau yang di sebelah kanan ini, dia bisa memberikan image, dia bisa memberikan hasil local pack gitu, daerah-daerah di Google Maps sekitarnya, dan juga bisa memberikan rekomendasi baik ini dari local pack dan juga artikel gitu. Nah, lalu juga di sebelah kanan dia juga bisa memberikan product listing, dan juga dia akan di sebelah kanan atasnya dia bisa memberikan rekomendasi artikel terkait keyword tersebut. Lalu juga di bagian sini, di bagian bawah kiri itu juga bisa berupa video juga. Lalu juga di kanan bawah itu contoh Google bisa menampilkan related top story dari berbagai banyak halaman gitu. Nah, jadi di sini ada contoh-contoh bagaimana SG itu bisa works gitu, gambarannya gitu. Jadi bisa sangat dynamic gitu. Jadi mungkin yang saat ini teman-teman, kalau bagi saya pribadi, kalau teman-teman kan saat ini sering belajar nih tentang cara query itu ada yang bersifat transaksional, information dan lain-lain. Nah,
kalau misalkan transaksional mungkin yang keluar akan ada website-website produk list gitu kan. Kalau informasional, let's say news or artikel, nah mungkin ke depannya itu bisa menjadi sangat-sangat dinamis gitu. Jadi tidak ada patokan khusus. Oh, kalau dengan query seperti ini, maka hasilnya akan produk list semua nih. Nah, mungkin ke depannya tidak akan seperti itu. Mungkin bisa menjadi dinamis semua gitu. Jadi ya oleh karena itu di framework saya sebelumnya yang tadinya statik akan menjadi lebih dinamis gitu. Nah, next di sini saya mencoba menjabarkan beberapa komponen yang ada di SG itu seperti apa sih gitu. Nah, contoh di kotak nomor 1 itu itu adalah contoh users memasukkan sebuah questionnaire query atau conversational query sehari-hari lah gitu. Lalu Google akan menampilkan ada namanya sebuah kotak di nomor 2 yang gede itu kita sebutnya sebagai SG result gitu. Nah, SG result itu akan ada memiliki beberapa komponen. Yang pertama hasilnya seperti paragraf, lalu yang di nomor 3 itu ada yang kita namakan sebagai annotation atau beberapa variant of result. Di situ bisa news, product list, video, images atau Google sendiri menyebutnya bisa sebagai perspektif gitu. Jadi yang jadi jadi yang tadinya yang tadinya Google menjemput bola dari sebuah query, nanti ke depannya dengan perspektif baru seperti ini, maka kita akan kebalik, maka justru kita yang akan menjemput bola dari Google gitu. Jadi Google akan menawarkan perspektif baru di mana kita diharapkan sebagai users akan lebih enjoy dan lebih mencari tahu sebuah informasi sampai kita mendapatkan hal yang kita cari gitu, yang sebetulnya seperti apa sih gitu. Nah, oleh karena itu Google menyebutnya itu sebuah perspektif gitu. Mungkin kalau teman-teman baca-baca di search engine jurnal, perspektif kurang lebih konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah bingung gitu. Lalu di kotak nomor 4 juga ada yang namanya on demand follow up feature di mana users bisa melakukan follow up manual gitu. Jadi teman-teman bisa ask a follow up question dan bisa questionnya related lagi atau beda query lagi, dan juga Google menawarkan related question juga gitu yang kira-kira bisa relate terhadap query-query kita gitu. Jadi teman-teman misalkan pada saat mencari informasi makanan lebih enak ketoprak atau gado-gado sih gitu. Nanti mungkin di kolom nomor 5 itu nanti mungkin Google akan dengan learning-nya dia akan mungkin dia akan memberitahu lebih detail lagi kira-kira kandungan gizinya lebih baik gado-gado atau ketoprak sih gitu. Jadi sehingga kita jadi sebagai users kita pengen mencari tahu lebih banyak lagi gitu. Nah yang terakhir yang di kolom nomor 6 di bawah itu saya menyebutnya sebagai common current organic result gitu, di mana itu nanti hasil-hasil organik yang tadinya dia paling atas akan menjadi di bawah SG result panel teman-teman. Nah, nanti ini akan relate challenge kita sebagai SEO ke depannya gitu. Nah, next. Nah, mungkin sebelum jauh mengarah ke sana lagi, mungkin saya akan coba share tentang Helpful Content System Update teman-teman. Jadi sebetulnya mungkin kalau teman-teman tahu tahun lalu Google itu kan mengeluarkan yang namanya Helpful Content System Update di mana Google itu akan memfokuskan menampilkan halaman-halaman yang dianggap Google itu helpful gitu kan oleh users. Nah, ini sebetulnya adalah cikal bakal dari hasil pencarian dari SG nanti gitu teman-teman. Balik lagi, konsep SG itu adalah untuk menampilkan dynamic result yang useful buat users kan. Nah, untuk Google mengambil database website lainnya, maka Google itu harus ada kriterianya tuh agar Google bisa mengambil informasi dari website tersebut gitu. Nah, Google mengambil informasi sebuah website itu berdasarkan Helpful Content System Update gitu. Nah, jadi karena itu ini adalah relevansinya nih teman-teman antara SGE dan Helpful Content System Update gitu. Nah, jadi secara konsep Helpful Content System Update ini bertujuan itu untuk menghasilkan pencarian yang unik, expertise dan juga experience gitu. Jadi di mana Google pengen menampilkan pencarian yang unik namun juga dan juga tergolong trust dan juga experience yang bagus gitu. Nah, dari dokumentasi Google itu sendiri, Google sendiri juga menyebutkan teman-teman bahwa
helpful content system update ini sebenarnya itu bertujuan untuk bisa enrich their search result gitu teman-teman, untuk dari konten-konten yang berkualitas namun sebetulnya itu susah ditemukan atau tanda kutip hidden gem gitu. Nah, oleh karena itu Google meluncurkan helpful content system update gitu. Nah, contoh-contohnya apa sih konten-konten yang berkualitas namun sulit ditemukan? Contoh misalkan jawaban-jawaban di forum thread gitu. Mungkin di forum thread itu akan ada jawaban yang sebenarnya sangat useful buat users, namun somehow dengan dengan algoritma Google sebelumnya, dengan update Google sebelumnya, mungkin Google masih belum bisa tuh menampilkan jawaban-jawaban yang relevan tersebut gitu. Nah, yang bagus dari jawaban dari forum thread tersebut gitu. Nah, oleh karena itu Google meluncurkan helpful content system agar konten-konten yang tadinya sulit ditemukan padahal bagus, akhirnya Google bisa show itu ke users dan juga menjadi database mereka untuk di SG-nya mereka ke depannya gitu, teman-teman. Nah, lalu juga selain forum thread juga ada blog artikel yang mungkin tidak populer namun sebetulnya itu sangat bagus, dan juga artikel yang memiliki expertise di bidang tertentu selama memenuhi. Yang pertama, fokus on people first content. Jadi di mana konten tersebut emang ditujukan untuk membantu users, bukan search engine first, dan juga good experience. Good experience ini Google masih menekankan kepada core vital gitu. Nah, namun mungkin yang untuk good experience ini core vital nanti kita nggak akan kita bahas di sini, namun teman-teman nggak usah khawatir. Google sendiri menyebutkan core weight antara konten dan core vital itu tetap lebih berat di bagian relevansi dan quality content, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah khawatir gitu. Nah, yang terakhir di helpful content system update ini teman-teman, teman-teman juga harus apa namanya, ini sebetulnya juga hal yang bisa jadi opportunity juga buat SEO, karena Google sendiri juga mencantumkan di dokumentasinya mereka itu sendiri bahwa dengan helpful content system update ini, Google ini bisa melacak konten-konten yang sebetulnya yang tidak ada value-nya gitu, teman-teman. Nah, jadi Google secara konsep Google kan pasti memiliki limitasi resource kan, di mana Google tidak akan selamanya bisa menggayat semua web di seluruh dunia. Pasti Google memiliki resource terbatas, dan juga dengan resource yang terbatas itu Google ingin mendapatkan konten yang berkualitas aja. Nah, oleh karena itu jika sebuah website itu memiliki rata-rata average konten yang helpful buat users, maka itu juga akan help our ranking of our other content gitu, teman. Jadi Google sendiri menyebutkan di dokumentasinya secara resmi bahwa dengan helpful content system update, jika kita remove unhelpful content, konten yang mungkin tidak ada value-nya, tidak ada benefit buat users, itu sebetulnya juga bisa membantu ranking sebuah konten lainnya juga, teman. Jadi oleh karena itu mungkin ke depannya opportunity itu adalah jika kita memiliki website yang niche dan expertise, mungkin itu adalah salah satu opportunity yang bisa kita coba dan juga akan jauh lebih baik lagi ke depannya gitu, teman-teman. Nah, ini adalah helpful content system update. Nah, lalu akan ada timbul pertanyaan kan, kira-kira apa sih yang harus dilakukan nih kita sebagai SEO untuk bisa apa namanya, suatu saat jika SGE sudah muncul, sudah di-roll out secara global dan bahasa Indonesia especially gitu, kita apa sih sebagai SEO yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama itu secara sisi konten, jadi sini saya membagi dua part ya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih sebagai konten dan juga sebagai tag gitu. Nah, yang pertama di bagian konten. Nah, tentu kita sebagai SEO, kita harus tetap bisa menghasilkan konten yang berkualitas, quality dan expertise, dan juga membantu users helpful dengan pengalaman website yang experience yang baik gitu. Jadi secara overall baiklah gitu. Tidak harus website yang secepat kilat, yang penting users dengan threshold-nya Google itu users sudah dianggap baik gitu. Nah, caranya gimana? Nah, di dokumentasinya Google itu sendiri, Google terutama di bagian kalau teman-teman nanti baca di bagian part helpful content, dokumentasi Google itu menyarankan kita nih, buat konten yang sebelumnya kita bisa membuat konten itu dengan self assessment kita sendiri gitu, dengan dua pertanyaan. Yang pertama dengan content and quality question dan juga expertise question. Nah, bedanya apa sih? Oke, kalau misalkan content and quality question itu adalah kita itu bisa mengassessment konten-konten kita yang ada di website kita dengan cara apakah dengan konten ini kira-kira apakah konten yang sudah kita buat ini apakah bisa menjawab problem users. Lalu yang kedua, apakah
apakah konten yang kita tawarkan kepada users itu memiliki jawaban yang paling efektif dan efisien, apakah yang paling terbaik gitu, atau juga yang ketiga, apakah jawaban kita di konten kita itu apakah sudah ibaratnya apa ya, sudah memiliki jawaban yang paling relevan untuk users yang mencarinya itu gitu. Jadi kita bisa self assessment sendiri untuk content and quality question. Lalu express questions itu adalah pertanyaan seperti gini. Pada saat teman-teman lihat website teman-teman sendiri, teman-teman bertanya-nya seperti, jika saya share artikel saya ke orang lain, apakah ini membahayakan atau tidak sih gitu? Apakah ini menyesatkan atau tidak sih gitu? Apakah relevan atau tidak sih gitu? Lalu jika saya share artikel saya ke orang lain, orang lain itu kira-kira akan mendapatkan impact-nya buruk atau baik sih gitu? Jangan-jangan kita membuat artikel cara let's say ya, cara operasi jantung kita share asal main aja gitu kan, akan ibu pertanyaan kan, berarti konten tersebut karena saya bukan dokter, kok saya share asal-asal ini nyawa orang nih yang mati gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Itu namanya expertise question gitu. Lalu yang kedua, kita bisa memastikan website kita itu memiliki experience yang baik untuk users. At least core vital kita bagus, dan juga tidak harus selalu pas ya teman-teman. Maksudnya memang core vital is one of ranking factor, tapi Google selalu bilang lebih berat itu konten gitu. Jadi teman-teman nggak usah pusing, yang penting teman-teman buka, kalau saya pribadi yang penting teman-teman buka website teman-teman di fase masing-masing, kalau cepat, kalau udah enjoyable dan juga sudah expected ya why not gitu. Lalu yang terakhir itu konten yang memiliki aspek EEAT, experience, expertise, authority, dan juga trustworthiness gitu. Jadi mungkin ini EEAT mungkin Mas Erwin yang jauh lebih expert lah di bidang konten gitu. Jadi yang penting konten tersebut memiliki kaidah-kaidah EAT tersebut gitu. Itu yang pertama, dan yang kedua, kita sebagai SEO tadi yang sudah saya share beberapa hasil yang dimunculkan Google di SG-nya mereka, kan bisa ada gambar, bisa ada video, bisa ada dan lain-lain. Jadi oleh karena itu pastikan ke depannya itu konten-konten kita juga bisa diperkaya dengan konten-konten untuk mensupport main our konten kita gitu, yang unik juga. Contoh, kita bisa memiliki gambar yang unik, lalu juga mungkin video yang benar-benar unik gitu. Jadi sehingga dengan konten unik tersebut diharapkan menjadi new information for Google, dan juga itu helpful, akhirnya Google bisa mengambil konten kita tersebut untuk menjadi part of SGE mereka gitu. Nah, lalu yang ketiga, ini di bagian tag. Jadi yang kita lakukan adalah kita pastikan bahwa kita sebagai di sisi teknikal ya, mungkin kita bisa lebih aware terhadap structure data gitu. Hal ini mengapa? Karena yang saya pelajari adalah SGE ini akan ke depannya akan selalu ingin menampilkan hasil yang cepat gitu. Nah, salah satu cara Google bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan memahami konteks website kita, salah satu dengan structure data, teman-teman. Nah, oleh karena itu awareness penggunaan structure data itu sangat diperlukan. Mungkin teman-teman yang akan menggunakan website e-commerce yang saat ini menghandle e-commerce, mungkin bisa dicek juga structure data tentang produk. Jadi agar Google tahu bahwa halaman tentang produk. Jadi karena halaman ini tentang produk, jadi mungkin kedepannya Google bisa menampilkan produk teman-teman di SGE-nya mereka gitu, yang relevan terhadap query-query dicari oleh users gitu. Lalu mungkin news, jangan lupa bisa menggunakan structure data dengan website tab-nya news, biar Google tahu bahwa ini adalah halaman news yang diekspektasi bisa muncul secara cepat gitu. Lalu mungkin jika ada dengan review, teman-teman bisa menggunakan structure data review juga gitu. Jadi diharapkan awareness-nya teman-teman dari structure data itu bisa lebih ditingkatkan lagi itu. Lalu yang keempat itu memastikan semua konten utama itu bisa dibaca oleh Google. Di sini oleh part of rendering. Jadi teman-teman bisa coba lebih aware lagi nih terhadap kira-kira website saya yang saat sekarang, mungkin kalau teman-teman yang memiliki WordPress nggak usah khawatir, WordPress mostly udah punya rendering, tetapi yang menjadi
pertanyaan adalah ketika teman-teman memiliki environment tersendiri, contoh seperti nge-build sendiri dari React atau dari mana gitu, teman bisa pasti nih koin-koin utama kita itu bisa dibaca oleh si Google itu dengan secara jelas gitu. Jangan sampai kontennya kita tidak bisa dibaca oleh Google kan. Kalau konten tidak bisa dibaca Google, tandanya our content nggak bisa di discover dan nanti akan impact kepada tim content issue gitu. Jadi ya kalau halaman konten kita nggak bisa ditemukan oleh Google, ya bagaimana caranya Google bisa menampilkan part of our content di SG mereka gitu kan. Dan juga yang terakhir, kita bisa memastikan Google itu mendapatkan konten terbaru dari web kita secepat mungkin lah gitu. Karena baik lagi kan, SG itu adalah diharapkan ke depannya menjadi sebuah dynamic result. Oleh karena itu, kita bisa memastikan nih halaman-halaman terbaru kita, kalau mungkin teman-teman Google News atau teman-teman memiliki media news atau teman-teman memiliki produk e-commerce yang lagi viral banget gitu, dipastikan Google itu bisa mendapatkan informasi konten terbaru kita secara cepat gitu. Yang pertama, kita bisa utilize our internal link gitu. Jadi pastikan our internal link itu memiliki entry point dari satu halaman ke halaman itu ke halaman yang kita anggap penting gitu. Lalu juga kita bisa mencoba mengimprove our XML. Mungkin kita pastiin bahwa setiap halaman-halaman penting kita launch, terutama untuk yang news atau media gitu, kita pastikan setelah kita pada saat kita mempublish artikel ya, XML kita juga bisa terupdate juga gitu. Lalu juga bisa juga kita aware terhadap our modification date di source data kita gitu, di update sebuah halaman. Jadi setelah teman-teman mengupdate sebuah halaman, kalau teman-teman menggunakan structure data artikel, itu akan ada type modification date, di mana teman-teman bisa pastiin tuh bahwa modification date-nya itu selalu terupdate setelah teman-teman mengupdate halaman tersebut. Tujuannya apa? Baik lagi, SGE diharapkan menampilkan halaman-halaman yang hasil-hasil yang dynamic gitu. Jadi teman-teman dengan modification date ini bisa ibaratnya apa ya? Bisa memastikan Google bahwa ini halaman ini baru gua update terbaru nih gitu. Jadi Google tahu ini halaman terbaru, akhirnya bisa menjadi opportunity buat website kita muncul di part of SGE gitu. Nah, di sini saya akan coba share study case yang ditemukan oleh Kevin Indik. Ini menarik teman-teman. Ini bagaimana pentingnya kita bisa meleverage our website dengan keyword-keywords yang niche dan juga unik gitu. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa ini study case dari Kevin Indik yang sangat bagus sekali. Di mana pada saat beberapa pencarian itu dia akan muncul yang namanya annotation. Nah, annotation itu contoh yang ada di gambar sebelah kanan. Sebentar, saya annotate di sini. Nah, contohnya di sini yang di good for tall people. Nah, di sini Google secara unik bisa menampilkan chip atau annotation good for tall people ini yang diambil dari keyword-keywords yang terjadi di review dari users gitu teman-teman. Nah, jadi ini sebetulnya adalah part of opportunity teman-teman, bahwa kedepannya bisa jadi cara kita untuk menganalisis sebuah konten atau meresearch sebuah konten itu mungkin tidak hanya melulu berpatokan terhadap volume yang tinggi gitu. Mungkin bisa jadi karena walaupun volume itu dia tinggi, tetapi itu menurut Google adalah unik dan helpful buat users buat pencariannya, maka tanpa disadari itu bisa memberikan exposure lebih ke halaman kita dan mendapatkan annotation seperti ini gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki website e-commerce itu mungkin bisa mulai utilize tuh bagaimana sih caranya agar review dari users itu bisa helpful buat our website gitu. Nah, teman-teman bisa coba explore ini bagaimana caranya users
pada saat setelah membeli barang itu users bisa memberikan info-info yang detail untuk mereview produknya gitu. Karena kalau kayak seperti ini kan sangat membantu buat kita sebagai webmaster untuk website kita bisa muncul di SG ke depannya gitu teman. Jadi menurut saya ini study case sangat bagus sekali dari Kevin Indig gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi attributes itu bisa coming from an unexpected content. Jadi teman-teman konten yang mungkin tidak ada di keyword research dan akhirnya itu bisa muncul gitu. Jadi ya, so this is part of opportunity in SG gitu. Oke, lalu next. Wah, ini masih ada ininya nih. Cara hapusnya gimana nih? Nah, lalu sebagai opini saya pribadi ini tetap disclaimer ya. Saya pribadi melihat tantangannya juga gitu teman-teman dengan SG ini gitu. Yang pertama adalah tantangannya itu mungkin dengan SG ini ke depannya query-query yang sebelumnya yang kita tahu ada informative query, transactional query itu mungkin ke depannya akan lebih banyak komposisinya ke conversational query gitu. Jadi seperti seakan-akan itu query yang akan dicari users itu akan benar-benar berubah gitu. Yang mungkin yang tadinya cuma jual laptop, mungkin users akan nggak hanya mencari jual laptop aja gitu. Mungkin users akan mencari yang lebih konversasional seperti laptop apa yang terbaik buat mahasiswa, apakah Dell tipe A atau Lenovo tipe A dan lain-lain. Jadi ya it will be more complex query lah gitu teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah mungkin dengan adanya SG panel di atas mungkin itu menyebabkan yang pertama secara organik result itu kliknya bisa berkurang karena pasti akan ada impact terhadap organic list yang turun ke bawah. Lalu juga yang kedua karena satu halaman satu page SG itu bisa memberikan informasi di berbagai macam website yang tadinya bisa ada image, ada video, ada Google ada product list, itu otomatis probabilitas kliknya itu juga kita sebagai users, sebagai webmaster mungkin kita juga bisa mengalami tantangannya itu teman-teman. Jadi kliknya kita akan jauh lebih sulit karena variasi annotation yang bisa muncul di SG panel gitu. Nah, lalu yang ketiga itu mungkin teman-teman juga karena ada SG ini waktu pembuatan konten ini juga bisa jadi lebih lama gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman akan jauh melakukan research dan juga mungkin jauh melakukan melakukan optimize-nya tadinya cuma memasukkan keywords doang gitu, lalu mungkin ke depannya saya nggak bisa nih hanya mengoptimize keyword doang nih. Jadi saya harus research, saya harus tanya ke sana kemari kira-kira konten apa sih yang akan membantu users gitu. Apalagi tadi contoh Kevin Indig tadi bahwa annotation di SGE bisa muncul dari unexpected content gitu kan teman-teman. Jadi ya teman-teman yang tadinya konten ngelihat pas mau menganalisis konten cuma berdasarkan high volume doang, akhirnya teman-teman merasa bahwa opportunity gue tuh bukan di high volume nih. Mungkin gue ada beberapa niche yang bisa lebih atraktif buat users gitu. Nah, lalu yang keempat, feature snippet. Ini sebetulnya ini semua menarik karena bagi saya pribadi saya melihat ada SG ini mungkin ke depannya fitur snippet mungkin juga tidak ada lagi. Mungkin teman-teman yang saat ini berlomba-lomba bagaimana konten kita bisa muncul di fitur snippet, mungkin ke depannya yang pertama itu itu mungkin tidak akan powerful lagi karena Google bisa mereward paragrafnya lagi dan menampilkan annotation lainnya lagi. Dan juga yang kedua, walaupun ada fitur snippet, pasti dia selalu akan ada di bawah SG panel gitu teman-teman. Jadi yang tadinya fokus untuk mendapatkan zero ranking akan shifting ke bagaimana website kita bisa muncul atau part of konten kita bisa muncul di SG panel gitu teman-teman. Lalu yang terakhir adalah ranking bisa menjadi bias. Nah di sini di beberapa study case luar negeri yang sudah terjadi bahwa uniknya, dan tadi sebelumnya saya juga share di Helpful Content Update, bahwa Google itu saat ini ingin fokus bisa menampilkan hasil-hasil yang
hasil-hasil yang hidden gem gitu. Nah, hidden gem itu berarti kan konten yang tadinya tidak terexposure, yang mungkin rankingnya mungkin di pages 3 tapi itu sebetulnya useful buat users. Itu bisa menjadi part of SGE gitu, teman-teman. Jadi mungkin ke depannya ini dari perspektif saya sendiri, ranking mungkin bisa menjadi bias gitu. Mungkin kita bisa ranking 1 tapi if we are not showing in SGE panel ya, mungkin bisa jadi itu adalah sebuah hal yang menjadi matriks. Walaupun saya nggak tahu Google bagaimana nanti di konsol kita mungkin akan diupdate bagaimana caranya men-track performa website kita menjadi SEO atau enggak, tetapi dari saya pribadi tantangannya adalah ranking bisa jadi menjadi bias dan bisa menjadi vanity matrix gitu, teman-teman. Vanity matrix itu adalah sebuah matriks yang terlihat penting namun sebetulnya tidak penting gitu, teman-teman. Nah, lalu next, setelah ada tantangan pasti akan ada peluang, teman-teman. Nah, di sini dari opini saya pribadi, peluang-peluang untuk SEO itu dengan SG ini ada beberapa. Yang pertama, kita akan mendapatkan sebanyak peluang nih untuk menghasilkan konten yang lebih unik dan akurat gitu. Jadi tidak hanya melulu tentang tidak melulu tentang keywords yang volumenya tinggi dan lain-lain gitu. Bahkan kita bisa mencoba konten yang unik agar bisa dianggap Google itu menjadi unique content dan informational content, akhirnya kita bisa menjadi part of SGE gitu. Lalu akhirnya setelah menjadi unik, kita akan mencoba menjadi kreatif gitu. Mungkin kita bisa melakukan riset lebih kreatif, tidak melulu dengan sebuah tools yang volumenya tinggi. Mungkin tidak, mungkin yang kreatif ini contoh misalkan ada satu kasus study case di mana digunakan di sebuah website di United Kingdom kalau nggak salah di Inggris. Mereka itu membuat konten ternyata tidak berdasarkan volume keywords dari tools, namun dia benar-benar keywords yang diambil dari customer service mereka itu sendiri gitu. Jadi mereka memiliki data internal yang lebih akurat bahwa sebenarnya itu bisnis gua ini dari customer service gue itu yang paling banyak ditanyakan itu ini loh gitu. Jadi mereka mencari peluang untuk melakukan keyword research yang lebih kreatif gitu, nggak hanya melulu terhadap tools gitu. Tools penting, tapi di sini saya menekankan untuk kita bisa lebih kreatif untuk mencari peluang-peluang lainnya lagi gitu, nggak hanya sebuah tools aja gitu. Mungkin teman-teman, kalau misalkan teman-teman memiliki teman yang mungkin bisnisnya ada menggunakan marketer gitu, teman-teman bisa coba discuss dengan telemarketer kira-kira apa sih yang ditanyakan oleh users gitu dan lain-lain. Jadi itu bisa menjadi peluang teman-teman untuk melakukan keyword research yang lebih kreatif gitu. Lalu yang ketiga juga akan adanya collaboration gitu. Kenapa teman-teman? Karena collaboration itu sendiri yang teman-teman lihat kan ada yang product list gitu kan, teman-teman. Nah, product list-nya dari SGE saat ini mengambil dari Google Shopping Product, di mana Google memiliki database sekitar 35 juta produk gitu, teman-teman. Nah, jadi teman-teman terutama untuk e-commerce bisa coba collab menggunakan Google Shopping Product, di mana Google Shopping Product itu bisa, mungkin kalau teman-teman memiliki tim paid ads seperti SEM, timnya SEM atau timnya Google Shopping gitu, teman-teman bisa coba kolaborasi dengan mereka gitu. Lalu yang terakhir itu adalah exposure. Nah, ini yang tadi saya sempat bilang, dengan adanya kehadiran SGE ini, yang tadinya website yang mungkin tidak terexposure akhirnya bisa menjadi terexposure dengan ada SGE ini, teman-teman. Jadi ini menjadi peluang-peluang bagi website yang mungkin kurang populer, yang mungkin sebetulnya memiliki konten yang bagus namun masih belum bisa ranking yang baik. Ini menjadi peluang-peluang buat tipe-tipe website tersebut gitu, teman-teman. Jadi mereka bisa mendapatkan exposure walaupun tidak ada di pages pertama gitu, teman-teman. Jadi ya, so ini peluang-peluang untuk SEO dari perspektif saya pribadi melihat SGE ini, teman-teman gitu. Nah, oke, ini sebetulnya ini slide terakhir saya. Saatnya discuss, mungkin kita ada hal-hal yang bisa kita discuss gitu. Mungkin Mas Erwin. Oke, thank you Mas Eki. Bagus banget materinya nih Mas. Jadi saya terbukakan. Teman-teman yang mau nanya silakan ditanya ya. Tapi dari saya dulu deh biar membuka. Mau tanya ini, Mas. Kalau tadi udah agak sedikit sih, bisa ranking, bisa bias dan segala macam. Nah, yang pertanyaan saya adalah gimana sih peluang untuk masuk ke dalam website-website itu kan? Karena kan tentunya website-website kayak begitu Mas, cuma hanya website-website gede yang bakal naik.
Karena kan website gede itu kan bakal naik. Tapi kalau website kecil gimana nih? Kayak para blogger ataupun apa gitu. Oke. Mas gimana? Oke, ini sebetulnya kalau dari saya pribadi perspektif pribadi saya itu saya melihat SG ini nanti ke depannya mungkin dia akan bisa memunculkan website-website yang yang bukan populer aja Mas Erwin gitu. Contoh yang tadi saya kasih contoh bahwa di Google Help System Update ini Google itu berusaha ingin menampilkan website-website yang memiliki tanda kutip seperti hidden gem gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi karena juga belum di roll out juga, tetap hal yang pertama dilakukan itu adalah kita tetap bisa provide users dengan konten-konten yang berkualitas dan juga unik, Mas Erwin. Nah, walaupun kita tidak populer sebagai misalnya saya art media nih, misalkan mass media kecil, itu saya tetap akan mendapatkan kesempatan buat exposure yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang sekarang, Mas Erwin, dengan SG itu, Mas Erwin. Kalau yang sekarang mungkin media-media besar yang akan muncul. Tapi dengan SG ke depannya itu dari Google sendiri juga sudah mencoba bahwa apa ibaratnya ya saya nggak tahu ya, mungkin bahasanya adalah justice for all lah gitu. Jadi ibaratnya semuanya memiliki kesempatan yang sama gitu. Jadi ke depannya tantangannya itu adalah orang-orang itu akan berlomba memiliki konten yang berkualitas gitu. Jadi Mas Erwin ini dari perspektif saya ini Mas Udah Erwin. dapat sih carakan, tapi masih ada ya. Ini udah ada yang resen tadi siapa? Agustina Ningrum, boleh dinyalakan? Silakan. Halo, makasih Mas Erwin dan Mas Yuk. Eki. Sebenarnya sorry banget nih aku off cam Yang Apa? sambil bobokin anak juga Oh soalnya. gitu. Aku mau nanya nih, boleh kasih contoh nggak sih Mas kayak gambar yang unik atau video yang unik itu kayak gimana gitu? Ataukah kita misalkan ambil stok foto itu masih possible nggak atau kayak gimana sih gambar yang unik, mungkin bisa kasih contoh gitu? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan gambar, oke, jadi gini, jadi sebetulnya ada di dokumentasi Google juga sebenarnya. Jadi kalau untuk masalah images, untuk masalah terutama untuk yang unik atau video yang unik, sebenarnya itu saat ini itu ibaratnya bentar, saya lagi mengolah kata dulu ini kepala saya. Jadi sebetulnya itu si Google itu pengen bahwa setiap halaman itu memiliki konten yang unik kan lebih baik kan. Salah satunya adalah images dan video. Nah, image yang unik itu adalah yang pertama, itu adalah image-image yang yang ibaratnya yang tanda kutip yang hanya ada di websitenya Agusta Ningrum aja gitu. Misalkan kalau Agusta Ningrum memiliki let's say resep misalkan resep makanan gitu. Kalau misalkan ada step-stepnya itu. Nah, kalau step-stepnya itu misalkan Agusta dengan Mbak Agusta Ningrum di foto step-step yang unik misalkan dari buka adonannya lalu back-nya dan lain secara unik itu akan menjadi salah satu part of Google tahu bahwa oh oke, ini gambar baru dan juga Google memiliki machine learning sebetulnya teman-teman bisa cari dokumentasinya juga jadi si Google tahu nih bahwa gambar ini sebenarnya sudah banyak nggak sih di Google gitu di Google Images. Kalau Google Image-nya cuma gambarnya itu doang, Google bisa bisa kayak bilang bahwa ini gambar di Google Image cuma ini doang nih, berarti ini gambar unik gitu. Lalu yang kedua, ini bisa gambar dan juga video ya gitu teman-teman. Lalu juga untuk menentukan gambar unik dan juga video itu unik, Google tetap akan mengambilkan part of dari konten gitu. Karena kenapa? Karena Google sendiri juga sudah di dokumentasi juga sudah bilang bahwa untuk Google memahami sebuah konteks gambar dan video, Google juga membutuhkan konten-konten di sekitar gambar dan videonya itu juga gitu. Jadi misalkan kalau misalkan Mbak Agusta memiliki foto yang baik, misalkan lagi membuat adonan kue, foto sendiri, video sendiri, lalu konten yang Mbak Agusta otomatis menjadi beda daripada yang lain juga, itu Google akan meyakinkan Google bahwa oh, oke, ini gambar akan unik dan juga video akan unik itu. Satu case yang paling bagus adalah teman-teman bisa lihat WikiHow. Itu dari perspektif saya pribadi, WikiHow bisa mendeliver step-step how to-nya itu menjadi gambar-gambar yang unik gitu. Jadi makanya kalau teman-teman
mencari step-step something mungkin luar negeri ya menggunakan query-query English, WikiHow bisa menampilkan gambar-gambar yang bagus juga gitu. Lalu mungkin yang kedua teman-teman bisa coba study case sendiri. Let's say teman-teman mencari mencari sepeda roda 3 gitu. Kalau let's say sepeda roda 3. Kalau teman-teman melihat di Google Images, teman-teman melihat secara mata sekilas aja itu pasti 1, 2, 3 row itu Google sudah berusaha menampilkan gambar-gambar yang unik itu. Google meminimalisir memberikan pengulangan gambar yang sama, teman-teman. Jadi that's why kenapa image yang unik itu juga penting gitu. Jadi biar kita bisa muncul di part-part of Google lainnya gitu. Tidak hanya di Google Listing tapi juga di Google Image dan lain-lain gitu. Jadi ya dan juga sama seperti video, tapi kalau saya pribadi saya kurang begitu tahu bagaimana video YouTube ranking YouTube itu bekerja, tapi seharusnya dari saya pribadi kemungkinan besar akan memiliki memiliki cara kerja yang sama gitu. Karena kalau video yang unik pasti dia akan memberikan frame-frame yang unik dan juga akan menghasilkan audio transkrip yang unik juga gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih bagusan Ningrum gitu. Mungkin kalau contoh dari saya mungkin bisa teman-teman bisa buka WikiHow, itu bagi saya pribadi itu ada contoh yang baik juga sih gitu buat gambar-gambar yang unik gitu. Kalau teman-teman mau lihat yang unik lagi dulu, teman-teman bisa lihat 9gag. Nah, 9gag itu bisa meme baru semua kan tuh. Itu juga salah satu contoh gambar-gambar yang unik gitu, karena gambar-gambar meme terbaru dulu itu selalu dimulai dari 9gag duluan gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih. Gimana Mbak Agusta Ningrum? Apakah menjawab? Oke, cukup clear. Jadi kayak kalau gambar yang mainstream yang quote unquote kita ambil dari Google atau di stok foto itu emang nggak direkomendasiin ya. Jadi Google lebih merekomendasikan gambar yang unik dalam arti itu kita mungkin bikin sendiri gitu ya Kak ya. Bikin simple ilustrasi kayak gitu-gitu ya. Ya, betul. Bisa ilustrasi, bisa bisa berupa infografik yang unik gitu kan. Itu juga bisa gitu. Oh ya, mungkin study case aja. Jadi pas itu ada study case dilakukan di luar negeri bahwa ini saya sengaja menggunakan study case luar negeri ya teman-teman, karena kalau di dalam negeri e-commerce nanti takutnya bias gitu kan. Jadi study case luar negeri itu mereka menggunakan produk-produk unique images yang dari sellernya mereka itu jauh lebih powerful, jauh memiliki clicks rata-rata lebih tinggi dibandingkan images yang sudah common semua gitu. Jadi ya itu salah satu part of kenapa image yang unik itu sangat membantu gitu. Thank you. Ini ada pertanyaan dari Irfan nih Mas. Ini hampir sama sih. Apakah poin gambar unik itu tidak unik termasuk stok foto? Tadi udah jelasin Mas, kalau stok fotonya cuma satu ya bisa aja unik ya, tapi kalau banyak ya nggak bakal unik. Ya kalau banyak pakai kan jadi Iya, lalu unik gitu. kalau misalkan kita ada gambar dari website lain, infografis misalnya, tapi kita kasih link website itu, apakah juga berpengaruh Mas? Termasuk kita pakai embed video YouTube misalkan. Oke, ini sebetulnya pertanyaan bagus. Kalau saat ini kondisinya di Google Video itu Google itu menampilkan embed Google Video itu berdasarkan halaman landing page-nya, bukan videonya gitu. Jadi misalkan teman-teman memiliki landing page misalkan yang ngomongin 10 lagu dangdut India terbaik gitu misalkan. Lalu teman-teman kan masukin embed video dari YouTube tuh lagu pertama dangdut India misalkan. Nah, nanti di Google Video itu yang muncul itu adalah embednya YouTube-nya channel itu, walaupun bukan channel teman-teman, tapi based on landing page-nya teman-teman gitu. Jadi nanti kan ada kayak perbedaannya kan antara yang dimunculan di embed dan juga per landing page-nya gitu. Jadi pada saat user masuk ke halaman teman-teman, tapi videonya itu bukan video teman-teman itu video dari channel lain. Nah, saat ini dari yang saya ketahui itu adalah saat ini Google menampilkan images dan video itu masih berdasarkan based on landing pages-nya teman-teman gitu. Oleh karena itu
di mention saya sebelumnya, saya sempat katakan juga bahwa Google itu tetap mengambil konten-konten yang di sekitar video dan images. Tujuannya apa? Biar sebetulnya itu nanti itu yang di-show ke result itu bukan gambarnya dan YouTube-nya, bukan videonya, tapi landing page-nya teman-teman gitu. Jadi oleh karena itu, teman-teman bisa menggunakan images dari orang lain, dari video orang lain, dan punya landing page teman-teman yang muncul itu ya itu memang kurang lebih itu sangat bisa seperti itu gitu, karena dengan kondisi Google saat ini memang saat itu masih di-expect seperti ini gitu. Nah, namun ke depannya dengan SGE ke depannya nanti images dan video itu akan dilempar ke ke halaman image dan video itu sendiri gitu, bukan based on landing page-nya itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini masih based on per landing page, tapi namun ke depannya dengan SGE mungkin diharapkan karena kita unik image dan videonya itu pada saat users klik videonya itu akan muncul ke akan lari ke either itu ke halaman landing page-nya teman-teman atau ke YouTube channel teman masing-masing gitu. Kira-kira menjawab nggak ya pertanyaannya Mas Irfan? Ini memang agak kompleks sih, karena sebetulnya untuk video dan image ini sangat menarik karena saya pribadi ada beberapa eksperimen juga gitu yang terkait ini gitu. Tapi ya mungkin itu akan di lain sesi lah gitu, karena ini sangat panjang juga gitu. Gimana Mas Irfan? Aman menjawab katanya Mas Eki. Oke. Ini ada yang resen dari Randy. Silakan Randy. Mas Randy. Ya, aku sebelum lanjut ke pertanyaanku sendiri ya Mas, aku mau follow up pertanyaan tentang gambar dulu di blog. Kalau misalnya kita pakai gambar yang di-generate dari AI, gimana Mas? Opini Mas Eki gimana? Apakah itu akan membantu? Karena ya kita tahu kalau AI itu bisa bikin gambar yang unik kan. Nah, itu gimana menurut Mas Eki sebelum aku lanjut ke pertanyaanku sendiri? Oke. Ini opini saya pribadi ya. Kalau misalkan let's say ke depannya saat ini saya juga tahu sih memang ada IA yang bisa membuat gambar sendiri itu. Nah, pas itu kalau nggak salah Google itu juga sudah membuat sebuah dokumentasi tentang konten yang terbuat dari AI gitu. Nah, based on Google perspektif, Google tidak masalah jika sebetulnya konten itu dibuat oleh AI atau manusia biasa. Yang penting Google hanya fokus pada if the content is unik dan helpful, Google tetap akan showing itu akan tetap showing ke users juga gitu kok gitu. Nah, lalu pandangan saya terhadap bagaimana gambar yang bisa di-generate oleh AI, bagi saya pribadi as long itu gambar unik dan juga bisa ngebantu users mungkin lebih menarik, dan juga gambarnya karena dengan AI lebih bagus dibandingkan let's say kita handcraft sendiri, kok bagi saya pribadi ya why not gitu kan. Bahkan itu bisa reduce man hour kita sebagai let's say sebagai content writer gitu kan, untuk mendapatkan gambar yang unik gitu kan. Ya walaupun gambar yang dihasilkan AI tetap harus kita review juga kan, itu jangan semata-mata gambar AI kita langsung kita publish gitu ya. Bagi saya pribadi tetap kita review apakah gambar ini akan ngebantu users atau enggak sih gitu. Apakah jangan-jangan ternyata daripada pakai AI ternyata gue mungkin bisa memasukkan gambar yang lebih helpful buat user dengan cara yang lebih sederhana juga, dan mungkin dengan cara lebih dimengerti juga. Itu kan bisa juga kayak seperti itu kan. Jadi ya, so itu sih opini gue, Mas Randy. Oke Mas, menarik. Aku lanjut ke pertanyaanku ya Mas. Ya. Tadi kan disebutin kalau misalkan kita remove konten yang tidak helpful bisa membantu kita untuk meranking atau membantu nge-boost artikel-artikel kita yang lainnya yang lebih helpful bagi user gitu. Bahkan Google tadi udah memberi statement untuk membantu bagian expertise di blog kita. Nah, dengan itu apakah artinya Google akan lebih menilai blog dengan niche spesifik ke salah satu topik saja secara keseluruhan gitu, punya peluang lebih besar daripada blog-blog dari sebuah brand yang mereka tuh gado-gado ya. ngebahasnya topik-topik yang gado-gado ya. Tahu sendiri ada banyak startup yang kita sebut saja brandnya 99.co itu kan gado-gado banget, dan mereka sangat kompetitif dan banyak menang di berbagai keyword yang bahkan bukan tentang produk mereka gitu. Dan itu
menurut Mas Egi gimana? Atau justru mereka nanti akan jauh lebih kuat atau gimana? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik sih. Nah, ini sebetulnya saya mungkin lebih suka menjawab ini dengan jawaban dari si Google itu sendiri sih. Jadi di dokumentasi Google sendiri juga menyebutkan dengan helpful content update-nya mereka, justru mereka itu memang ada sentence di situ bahwa di situ akan lebih membantu website yang memiliki niche khusus gitu, Mas Mas Randy. Jadi Ya. ya, jadi dengan opportunity ini dan juga ESG ke depannya, saya pribadi meyakinkan bahwa Google pasti akan merapikan definisi expertise-nya mereka gitu. Karena kan saat ini kita tahu kan EAT itu singkatan dari expertise gitu kan. Namun memang sekarang masih belum sempurna, tapi saya yakin part of expertise itu ke depannya akan sangat jauh membantu website yang memiliki niche tertentu gitu. Bahkan Google sendiri di Helpful Content Update sendiri juga sudah sentence bahwa itu akan membantu website yang memiliki niche khusus, terutama niche yang tidak dimiliki oleh banyak orang gitu. Mungkin contoh karena saya suka mobil, mungkin jika ada website yang khusus ngebahas spoiler mobil yang dari karbon misalnya, itu kan sangat niche banget kan gitu. Jadi ya mungkin itu akan jauh ngebantu tipe-tipe website niche seperti itu yang niche yang benar khusus gitu. Jadi ya kedepannya dengan SGI saya berkeyakinan itu akan bisa membantu juga sih untuk website yang niche gitu. Bahkan nanti kedepannya mungkin yang gado-gado yang kayak tadi mungkin who knows ya, mereka akan terreplace dengan website yang benar-benar niche gitu. Oke. Ya. Thank you Mas, menjawab banget. Thank you Mas Redi, saya juga jadi belajar nih. Iya, ada beberapa hal sih emang gitu. Thank you. Milad Anif, silakan Milad. Jauh-jauh dari Malang nih. Malam Kak Erwin, Kak Eki. Aku mau tanya Kak Eki, kalau menurut Kak Eki sendiri tuh gimana sih Kak dampak dari SGI ini terhadap kompetisi lokal bisnis atau SEO gitu? Apa poin-poin penting nih bagi lokal bisnis atau lokal SEO selain in-depth produksi konten-konten yang relevan dan expertise tadi? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang menarik. Kalau bagi saya pribadi, hal yang opportunity buat lokal package seperti itu yang pertama yang tentu ini sering dibahas juga di luar gitu. Saya baca-baca. Yang pertama adalah harus fokuskan bagaimana caranya lokal pack kita itu mendapatkan sentimen positif dan juga review baik oleh users kita gitu. Karena kalau misalkan kalau di luar negeri ya teman-teman, saya beberapa kali pas saya lagi jalan-jalan ke luar negeri gitu, saya menemukan banyak stall-stall bisnis mereka gitu, kayak ruko-ruko atau cuman abang apa kayak hawker gitu, mereka justru kayak di bagian etalase mereka, di bungkus makanan mereka, justru mereka itu sangat men-encourage users buat mereview makanan mereka di Google gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, kalau kita memiliki review yang bagus di local pack kita, tentu itu akan pasti menjadi salah satu part of bagaimana Google menampilkan local pack-nya kita ke user tersebut kan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk local pack itu sendiri, kalau saya pribadi tentu salah satu cara itu mendapatkan sentimen positif, karena sentimen positif itu bisa dari source. Yang pertama bisa dari mention para expertise lainnya. Contoh misalnya kita punya makanan, kita semakin sering di-mention, semakin sering dicatut link bisnis kita dan lain-lain di website blogernya mereka gitu, food blogger yang terkenal ya. So itu pasti akan jauh lebih membantu juga gitu. Dan terus yang kedua, tidak hanya dari web, dan juga dari let's say dari food blogger yang sering nge-review makanan dari YouTube, lalu mereka ngasih atau mention brand name kita gitu, dikasih link ke description dan lain-lain gitu, dan mencatat ke website kita atau ke local pack kita, itu juga dari saya perspektif itu pasti akan ngebantu bagaimana nanti ke depannya local pack itu bisa di show ke user gitu. Mungkin yang tadi kita jual sate Padang, mungkin pada saat misalnya saya jual sate Padang di daerah Jakarta Pusat, misalkan di Tanah Abang gitu, terus
ada orang nyari di daerah Gambir gitu. Jadi pada saat orang nyari sate Padang di daerah Gambir, mungkin somehow dengan SGI, karena kita ada di Tanah Abang yang lokasinya beda tapi dekat, karena kita sangat bagus reviewnya, who knows kan, website kita juga bisa, lokal pack kita bisa muncul di area sekitarnya users cari gitu. Ya, so far kurang lebih seperti itu sih, Mbak Mila Tanif, dari saya. Oke Kak, berarti intinya emang lebih harus menekankan pada ini ya, sentimen positif ke bisnis kita aja gitu ya? Yes, betul. Untuk Apalagi lokal local pack. pack kan ada review kan, nah itu ya. So ya memang hal yang saat ini saya jarang lihat di sini ya. Itu mereka sedikit yang mau men-encourage review-review itu di local pack-nya mereka sih. Justru mereka lebih seringnya ke apps gitu kan, ke apps, ke GoFood, ke GrabFood gitu kan. Padahal sebetulnya mungkin local pack itu opportunity yang bagus, tapi masih banyak yang belum dijalankan di sini sih gitu. Oke, makasih Kak. Oke, selanjutnya ke Mbak Monica ya. Mbak Monica, silakan. Halo, iya, malam Mas Erwin, Mas Eki. Mau tanya nih, Mas, kalau untuk yang SGE sekarang, misalnya apakah ada pengaruh kalau kita misalnya kita lagi menjalankan keyword research nih, biasanya kan kita pakai tools ya. Dari tools kan kita lebih, kalau untuk sekarang kita fokusnya kan ke volume ataupun popular keywords kayak gitu ya. Nah, kalau untuk di SGE ini apakah pasti ada perubahan kan, dan apakah ada tips untuk kita beradaptasi, dan apakah juga ada pengaruh ke Google Ads, karena di Google Ads kan sistemnya juga mirip seperti kita di SEO ya, seperti kita lebih fokus ke volume gitu kan. Dan juga kalau misalnya kita lagi membuat konten nih di WordPress kan ada kita kalau pakai Yoast kan ada misalnya keyword yang harus dimasukkan gitu kan. Jadi kita tuh istilahnya bukan stuffing keyword sih, lebih ke kita lebih banyak memasukkan keyword di dalam konten kita kan. Nah, tapi kalau untuk di sistem SG ini, dari yang saya dengar tadi ya, berarti kan kita nggak bisa mengandalkan itu kan gitu Kak. Oke. Kalau dari saya pribadi, memang kedepannya mungkin search volume tidak menjadi patokan yang khusus banget gitu kan. Nah, bagi saya pribadi, hal yang saya lakukan adalah kita harus mengenal audiens kita itu jauh lebih better lagi gitu. Contoh yang tadi di case-nya si Kevin Indik gitu, bahwa ternyata ada bisa muncul annotation meja yang bagus buat orang yang tinggi gitu. Padahal mungkin kalau kita cek di tools mungkin itu nggak ada yang nyari gitu. Tapi itu bisa menjadi sebuah rekomendasi untuk users di SG ke depannya gitu. Jadi yang pertama, kalau saya pribadi, kita harus mengenal audiens kita better. Contoh misalkan kita jualan tas misalkan. Mungkin kita bisa coba melakukan perspektif yang berbeda. Contoh kira-kira tas apa sih yang bagus buat let's say mungkin tas yang bagus untuk ukuran badan let's say yang kurus atau mungkin yang sedikit berisi dan lain-lain gitu kan. Jadi ya mungkin kita bisa mencoba memulai meriset dengan perspektif baru gitu. Lalu yang kedua tadi saya pakai case lainnya juga, case di United Kingdom ada sebuah perusahaan yang mencoba meresearch keyword tidak hanya dari tools namun juga dari customer service mereka gitu. Jadi mereka tahu bahwa sebetulnya itu kebutuhan itu masih banyak loh yang tidak tercover oleh tools gitu. Karena mereka lebih understanding their audience atau their users gitu. Nah, lalu yang ketiga terkait SEM, ini menarik karena SEM masih terfokus ke high volume gitu. Namun dari pengalaman saya pribadi, high volume it doesn't mean relevant with quality traffic gitu. Nah, mungkin kalau saya pribadi, jika saya collaboration dengan SEM gitu, pasti saya lebih suka dengan keywords yang jauh lebih niche dan juga yang lebih spesifik gitu. Justru yang spesifik itu akan memberikan insight baru buat kita sih bahwa
oke, keywords yang spesifik ini akan ngebantu user-user kita sebenarnya gitu, dibandingkan kita berfokus terhadap keywords yang terlalu general semua gitu. Karena balik lagi yang saya ketahui dan saya eksperimen juga bahwa a popular keywords doesn't mean it always relevant with quality traffic gitu kan. Jadi ya kurang lebih seperti itu sih Mbak Monica tanggapan saya. Oke, berarti emang benar-benar harus dipersonalisasi sekali ya itu ya Kak. Terus kalau misalnya di SEM mungkin lebih ke kita kayak menjawab pain point dari user gitu ya Kak. Iya betul. Oke, makasih ya Kak jawabannya. Sama-sama. Nih Mas Eki ada, ini teman-teman nggak semuanya bisa dijawab, mohon maaf ya, ada sewaktu juga. Tapi ini nggak apa-apa, nanti menarik. kita ada jawab pertanyaan nih, ada yang menarik sini. Ini ada menarik sini. Ini nyambung topik ini, saya pernah casting notif dari Search Console, content wider than screen untuk gambar yang baik berapa kali pixel ya. Dia udah masih awam nih keterbatasan. Dengan CSS gimana? Dan request dev itu gimana? Oke, ini sebetulnya masalah ini terjadi karena kita mendapatkan notif dari konsol ini kan bahwa content wider than screen kan. Nah, berarti tandanya itu image kita itu tidak adaptif terhadap viewport users kita gitu. Contoh, misalkan website kita, let's say ya, panjangnya misalkan 200 px misalkan, ternyata browser users viewport users itu let's say cuma 100 px ya kan, otomatis gambarnya kan wider than screen kan. Nah, oleh karena itu Google menganggap itu sebagai masalah di content wider than screen. Nah, solusinya sebenarnya adalah cukup sederhana. Kita harus declare image kita itu menjadi adaptif terhadap setiap viewport users gitu. Nah, jadi kalau misalkan jadi teman-teman bisa coba menggunakan max width-nya itu menggunakan 100% gitu. Nah, dengan max width-nya 100% itu seharusnya images itu bisa mengadaptif sesuai viewport-nya users-nya masing-masing. Jadi misalkan kalau users viewport-nya itu misalkan 100 px, gambarnya itu nanti akan bisa mengikuti maksimal viewport-nya user itu sendiri. Jadi seharusnya itu tidak akan ibaratnya tidak akan menjadi kelebihan lah gitu. Nah, jadi kalau teman-teman memiliki environment yang dibuat dari nol, teman-teman bisa mengutilize max width-nya itu menjadi 100%, atau kalau teman-teman menggunakan WordPress, teman-teman bisa mencoba menggunakan tema yang sudah memiliki responsive fitur lah gitu. Nah, dengan responsive fitur itu seharusnya itu tidak akan menjadi masalah lagi sih gitu. Nah, lalu bagaimana cara tesnya? Nah, teman-teman sebenarnya gampang cara tesnya. Teman-teman tinggal masuk ke website teman-teman, lalu menggunakan desktop, lalu coba menggunakan tipe smartphone Nexus sesuai fontnya Google Bot. Google Bot itu kalau tidak salah itu menggunakan, sebentar ya, saya agak lupa Google Bot itu menggunakan apa. Google Bot, kalau kita dicek di user agentnya Google Bot ini, Google Bot itu menggunakan Nexus 5X. Jadi teman-teman bisa coba tes menggunakan desktop Chrome. Teman-teman pakai menggunakan viewport-nya menggunakan Nexus 5X. Nah, itu adalah device yang Google gunakan untuk merender halaman teman-teman pada saat dia menggunakan Google Bot smartphone gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tes itu sih. Jadi kalau itu harusnya aman, harusnya nanti di tes di Search Console juga aman, dan itu harusnya tidak ada isu wider than screen lagi sih gitu. Oke, Mas Eki. Lanjut. Gimana Mas Prima menjawab nggak?
Iya, Mas Eki, terima kasih banyak jawabannya. Soalnya pas dapet notif dari sini sambil nyari-nyari kan ukuran gambar tuh beda-beda gitu dari tiap website, dari search engine journal dan lain-lain, ada yang 1200 kali 900 dan lain-lain. Terus dari buka web dev juga dia lebih nyaranin untuk si CSS. Nah, kebetulan saya juga masih awam banget gitu sama CSS. Jadi bingung minta tolong ke tim web dev jelasinnya gimana. Berarti emang gini. lebih dari si tag-nya ya, bukan dari ukuran gambarnya gitu. Betul. Jadi kok ukuran gambar kan sebenarnya bisa di declare secara fix kan. Nah, permasalahannya kalau fix 1200 kali 500 misalkan. Kalau fix itu takutnya pada saat web users yang menggunakan layar yang kecil itu pasti akan selalu menjadi wider kan jadi oleh karena itu mungkin saya coba bantu bahasa yang lebih mudah ke developer, mungkin bisa coba request ke developer agar bilang gue mau images ini bisa mengikuti otomatis viewportnya users gitu, viewportnya device user otomatis gitu. Jadi tidak usah capek-capek declare harus 1200 berapa, pokoknya yang penting kita mau images tersebut bisa adaptif terhadap viewport masing-masing user device gitu. Nah, caranya gimana? Mungkin komunikasinya seperti dulu. Kalau misalkan caranya gimana? Mungkin nanti bisa dibalas. Coba menggunakan max width-nya diganti 100% gitu. Oke, siap. Terima kasih. Makasih banyak Mas Eki insight-nya. Sangat membantu dan menjawab. Oke. Mas Eki, nanya nih berkaitan dengan utilize internal link, misalkan ada ini halaman blog dan halaman produk yang mentargetkan satu keyword yang sama. Namun secara konten berbeda, misalkan yang blog kita buat artikel yang fokusnya awareness, sedangkan yang product page kita targetkan conversion. Nah, menurut Mas Eki, best practice untuk internal link bagaimana ya agar sesuai dengan user journey? Apakah internal link kita bangun sesuai dengan relevan konten, atau bisa tambahkan extra keyword untuk dua halaman tersebut? Oke, thank you Mas Pavo. Nah, ini kita bertemu nih Mas Pavo di sini. Oke. Jadi, ini sebetulnya ini opini saya pribadi ya, karena kalau di saat saya handle e-commerce memang kita banyak tuh keywords yang tabrakan seperti itu. Nah, salah satu caranya itu kalau dari pengalaman saya yang pertama, kita memang harus bisa define nih, kira-kira mana yang mau kita fokuskan terhadap keyword-keyword transaksional dan juga mana keyword-keyword yang let's say yang review. Contoh misalkan ini ada laptop Dell seri A misalkan. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, saya tidak usah pusing terhadap apakah kita harus keyword-nya itu kita harus misalkan di produknya ini kita harus tipe query-nya apa sih, transaksional atau informasional sih, lalu yang blok ini harus informasional atau transaksional sih gitu. Saya pribadi dan juga dari tim saya pribadi saat ini kita tidak usah ambil pusing. Kenapa? Karena Google already know lah kira-kira jika users mencari misalkan mencari laptop Dell seri A, itu yang muncul itu transaksional atau informatif sih gitu. Jadi Google udah jauh lebih memahami behavior usersnya mereka gitu. Jadi kalau let's say pada saat users mencari laptop Dell seri A, tiba-tiba yang muncul informatif semua, blok semua. So yaudah kita nggak usah pusing. So kita should optimize our blog aja gitu. Lalu misalkan kalau ada kayak users mencari laptop Dell seri B, ini beda lagi. Ternyata tiba-tiba itu isinya produk list semua, transaksional semua ya. So ya udah kita nggak usah pusing, kita just optimize transaksional pages kita aja gitu. Jadi di sisi lain kalau bisa keduanya kita optimize ya baik kan gitu. Mau yang muncul keduanya pun juga itu juga nggak masalah gitu kan, karena Google sendiri juga udah mendefine itu sendiri mana yang cocok buat ditampilkan buat users kan gitu. Nah, itu untuk part kita membagi-baginya sih gitu. Nah, tentu yang perlu diperhatikan dari pengalaman saya adalah tentu kalau transactional widget kita memang kita fokus terhadap hal-hal yang bersifat transaksional. Contoh, misalkan kita pastiin harganya jelas, produk deskripsinya jelas dan lain-lain gitu. Ada reviewnya jelas bagaimana dari buyers, dan juga untuk yang informasional di konten kita tetap harus fokus terhadap informasional kan, kayak misalkan let's say bagaimana reviewnya, spesifikasinya, komparasi dan lain-lain kan gitu. Jadi itu untuk part pembagian query-nya itu sih. Kalau saya pribadi saya tidak pernah ambil pusing
masalah itu gitu. Dan juga dari pengalaman di tempat saya bekerja pun juga kita nggak pernah ambil pusing gitu. Yang penting website kita muncul, ya ya udah gitu, that's it gitu kan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah journey di dalamnya. Nah, journey di dalam ini yang menurut saya yang paling krusial dibandingkan kita pusing memikirkan kita harus mengoptimize yang mana nih gitu. Yang transaksional kah atau informasional kah gitu. Nah, journey ini penting kenapa? Karena pada saat let's say yang muncul adalah informational keywords, dari tandanya itu kita kemungkinan besar kita akan ada satu step lagi kan pada saat user melakukan transaksional gitu. Jadi mereka baca, akhirnya mereka masuk klik produk, mereka purchase. Berarti akan ada 3 step di situ. Nah, step ini harus diperhatikan gitu. Jadi yang pertama, kita make sure nih internal link-nya dari informational pages kita ke transactional web pages kita itu bagaimana nih? Apakah mudah ditemukan oleh users? Apakah journey-nya itu seamless? Ataukah mudah users bisa melakukan purchase di informational pages kita? Nah, itu yang penting diperhatikan. Lalu misalkan ternyata kalau yang muncul ada transactional widget. Nah, ada beberapa hal juga yang diperhatikan. Yang pertama, pada saat users masuk ke halaman tersebut, yang pertama, apakah produk yang tersebut itu relevan nggak sih terhadap query yang dicari oleh users gitu. Karena kalau halaman produk itu transaksional pages itu sangat-sangat sensitif gitu. Kalau misalkan kita tidak menampilkan produk yang sesuai dengan transactional queries-nya, itu kemungkinan besar conversion tidak akan terjadi gitu. Jadi yang kita pastikan apakah itu relevan atau tidak, dan juga yang kedua adalah kita juga bisa mengcombine dari halaman transactional widget itu ke halaman informasional pages kita gitu. Jadi contoh misalkan kalau di data kita melihat bahwa orang-orang yang masuk ke halaman ini kok padahal halamannya sudah oke nih, halamannya kita sudah relevan, produknya sudah relevan terhadap user yang kita cari, tapi kok nggak ada transaction gitu. Nah, hal yang bisa kita coba adalah hipotesis pertama adalah apakah jangan-jangan users yang mencari keywords transaksional tersebut masih butuh edukasi. Nah, jika mereka masih butuh edukasi, contoh mereka masih banyak yang mencari spesifikasi, mencari komparasi dan lain-lain, berarti tandanya mereka tetap butuh edukasi. Nah, kita bisa mengcombine transactional pages kita itu dengan halaman-halaman yang bersifat edukasi gitu, bahwa contoh yang tadinya laptop Dell tipe A, kita kasih internal link ke blog kita, contoh misalkan kayak fitur-fitur unggulan dari penjelasan fitur-fitur unggulan dari laptop Dell A ini, maka nanti setelah mereka lompat ke education, lalu kita berharap setelah mereka tereducate, mereka bisa melakukan purchase balik lagi kan gitu. Jadi ya kita pastiin internal link di dalam itu jauh lebih penting, journey lebih penting dibandingkan kita memikirkan kita ini harus fokus keywords yang mana sih gitu. Kita memiliki 2 halaman berbeda tapi keywords-nya mirip gitu. Kurang lebih saya pribadi seperti itu sih, Mas Favo, dari pengalaman saya pribadi gitu. Nah, itu Mas jawabannya. Terakhir nih Mas, ada jawab pertanyaan. Mas Eki, ada cara nggak biar upload videonya nggak berat, soalnya sekarang masih embed link gitu. Oke, ini mungkin Mbak Dewi mungkin bisa definisi beratnya ini apa ya? Apakah beratnya pada saat di-upload kah atau beratnya ada di halamannya kah gitu? Di berat di halaman. Oke. Sebetulnya kalau berat di halaman itu sebetulnya tergantung format video yang Mbak Dewi upload sih gitu. Jadi saran dari saya tidak ada mungkin ya bagi saya pribadi ada 2 hal yang bisa dilakukan nih. Kalau halaman di beratnya, yang pertama sebelum diupload kita bisa menggunakan let's say bukan tools ya. Mungkin saya bukan orang videographer juga ya, mungkin bisa menggunakan tools yang multimedia yang bisa mengkompres size video itu sih sebelum diupload gitu. Lalu mungkin akan ada tipe-tipe format video mungkin yang jauh lebih ringan dibandingkan contoh misalkan kalau sekarang MP4 berat, mungkin saya kalau video saya kurang tahu ya format apa yang ringan gitu, tapi mungkin harusnya orang yang paham tentang format video itu jauh lebih paham sih. Pokoknya yang penting konsepnya adalah
kita bisa mengupload images dengan size yang mengupload video dengan size yang jauh lebih terkompres dulu, yang lebih ringan tapi kualitasnya baik sebelum diupload. Terus yang kedua kita bisa menggunakan seperti CDN yang baik gitu. Kenapa? Karena CDN itu juga sangat krusial di part of rendering sebuah halaman gitu. Contoh images dan video gitu. Misalkan kalau kita menggunakan upload dan menggunakan provider CDN yang bagus, itu tentu akan sangat bisa membantu bagaimana halaman tersebut juga bisa di-request oleh users gitu. Kenapa? Karena perbedaan kualitas CDN bisa jadi video yang sama-sama let's say sama-sama 5 megabyte dan juga bisa di-request dengan kecepatan yang sama. Namun kalau dengan CDN yang berbeda kualitasnya, bisa jadi yang A ini yang bagus tuh cepat, dan juga karena kita menggunakan CDN yang B yang kurang bagus, itu menyebabkan video tersebut di download oleh user menjadi lambat juga gitu, karena beberapa CDN itu ada namanya limitasi speed downloadnya gitu kan, buat users buat ngedownload asetnya YouTube, aset video itu tersebut gitu kan. Jadi ya oleh karena itu bagi saya pribadi 2 hal itu sih Mbak Dewi yang perlu diperhatikan. Ya, kalau nggak salah kalau menggunakan WordPress, tahu saya pasti harusnya ada plugin sih yang mungkin bisa ngebantu untuk mengkompres video, dan juga yang kedua bisa mempercepat video tersebut bisa di-download lebih mudah lah untuk users gitu. Oke, thank you Mas Eki. Mas Eki, ini pertanyaan terakhir nih, udah pada dapat semua. Thank you Mas Eki buat ininya, semuanya bilang thank you Mas Eki. Tapi sebelum itu saya punya door prize. Ini teman saya dari Waduh, ID apa nih door prize? Enggak, ini buat semua yang hadir sih. Ini ada diskon 50% langsung untuk diskon selama 1 tahun. Kodenya itu Digital Talk Line. Khusus untuk hari ini yang datang. Ini dari teman saya langsung, ID Host. Ini langsung diskon 50%, jadi manfaatin sebaik-baiknya. Tadinya buat beberapa, tapi saya kasih gratis buat semuanya aja yang datang hari ini. Karena ini baru pertama kalinya gitu. Boleh ya teman-teman, itu di dalamnya gitu. Mas Eki, ada saran-saran nggak nih buat orang-orang SEO baru ini atau yang mau belajar nih sebelum kita akhiri? Kalau dari saya pribadi mungkin pesan dari saya buat SEO, yang pertama tentu jangan pernah stop belajar, karena SEO itu luas dan mungkin SEO juga bisa dibentuk dari pengalaman industri. Dan mungkin saya dan Mas Erwin mungkin kalau ditanya strategi SEO orang apa mungkin bisa jadi berbeda gitu, karena kita berbeda experience, maksudnya berbeda industri, berbeda masalah yang dihadapi gitu kan, karena media dan e-commerce mungkin juga berbeda gitu. Jadi ya teman-teman tetap terus belajar, dan juga yang paling penting adalah selalu open minded dulu, selalu open mind lah gitu, bahwa di SEO itu tidak ada yang benar dan nggak ada yang salah sih menurut saya. Semuanya baik lagi berdasarkan dari pengalaman, industri, masalah yang pernah dihadapi dan lain-lain. Jadi ya jangan pernah mau kotak-kotakan SEO lah gitu. Jangan bilang oh ini nggak works, ini works gitu. Yang penting kita tetap terbuka untuk belajar yang hal-hal baru. Dan juga saran dari saya, kalau teman-teman memiliki Twitter atau LinkedIn, teman-teman bisa follow SEO expert di luar sana seperti si Kevin Indik, si Aleda Sois dan lain-lain, yang teman-teman bisa mendapatkan experience dari SEO di luar sana juga gitu. Jadi ya itu sih dari saya Mas Erwin. Pokoknya SEO itu menyenangkan, dan juga yang mau berkarir di SEO juga menyenangkan teman-teman. Saya mau share juga nih, karena saya selalu senang share ini, karena saya bisa merasakan sendiri SEO itu nggak hanya karir di SEO aja gitu. Karena saya pribadi dari SEO saya jump to product manager, lalu memegang fitur-fitur lain itu karena based on pengalaman saya dari SEO juga. Jadi ya teman-teman yang belajar SEO itu adalah hal yang bagus untuk mempelajari hal-hal baru lainnya lagi gitu. Itu sih Mas Erwin. Nah, saya senang banget nih Mas kayak gini. Jadi kita benar-benar harus belajar terus-terusan sih Mas ya buat ininya. Thank you banget Mas udah hadir di sini. Teman-teman juga thank you udah hadir. Mohon maaf juga ya kalau ada salah-salah dan kata perbuatan. Saya thank you buat Mas Eki buat hari ini. Bye-bye semuanya. Thank you ya. Thank you semua. Yo. Hostingnya jangan lupa dipakai ya. Itu gratis Thank you diskon. Mas Eki, Mas Erwin. Mas Eki, Thank you. Mas Erwin.